Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 561. Artinya, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah meminta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta kepada beliau lagi, beliau pun memberiku lagi. Kemudian beliau bersabda, sungguh harta ini segar dan manis. Barang siapa menerimanya dengan hati yang baik, maka dia mendapat keberkahan hartanya. Dan barang siapa menerimanya dengan hati yang rakus, maka dia tidak mendapatkan keberkahan di dalam hartanya. Bagaikan orang makan tapi tidak kenyang, tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1472. Hadis Muslim nomor 562. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling untuk meminta-minta kepada orang lain, lalu dia mendapat sesuap atau dua suap makanan, serta satu atau dua butir kurma. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang miskin itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang tidak mempunyai kekayaan yang bisa mencukupinya, namun dia tidak menampakkan kekurangan agar diberi sedekah, dan tidak meminta-minta sedikit pun kepada orang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1479. Hadis Muslim nomor 563. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kaya itu bukanlah karena banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati, yakni hatinya merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6446. Hadis nomor 564. Artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manusia cepat menua dan beruban karena dua hal, rakus terhadap harta dan rakus terhadap umur atau takut mati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6421. Hadis Muslim nomor 565. Artinya diriwayatkan dari Abul Aswad, ia berkata, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah mengirim utusan untuk menemui para qori, yaitu ahli membaca Quran, di Basrah. Lalu dia didatangi oleh 300 orang yang ahli dalam membaca Quran. Maka dia berkata, kalian adalah orang-orang pilihan di Basrah, dan kalian adalah para qori di Basrah. Karena itu bacalah Al-Quran dan janganlah merasa jemu, atau jangan sampai berselang lama, agar hati kalian tidak menjadi keras sebagaimana hati orang sebelum kalian. Kami pernah membaca suatu surat yang panjang dan beratnya kami anggap serupa dengan surat Al-Bara'ah. Lalu aku melupakannya, namun aku telah menghafal sebagiannya. Seandainya manusia mempunyai harta sebanyak 2 lembah, dia pasti mendambakan harta 3 lembah. Dan tidak ada yang bisa menyumbat kerakusan manusia kecuali tanah dikubur di dalam tanah. Kami pernah membaca suatu surat yang kami anggap serupa dengan salah satu surat-surat tasbih, lalu kami melupakannya, namun aku telah hafal sebagiannya. Lalu dia membaca ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, kemudian dicatat suatu kesaksian di lehermu, lalu kau ditanya tentang kesaksian itu kelak pada hari kiamat. Hadis Muslim nomor 566. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri lalu berpidato. Beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku tidak khawatir terhadap kalian kecuali mengenai perhiasan dunia atau harta yang diberikan oleh Allah kepada kalian." Lalu ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebaikan atau harta itu mendatangkan kejelekan?" Rasulullah SAW bersabda pada lelaki itu, "Sesungguhnya kebaikan hanyalah mendatangkan sesuatu yang baik pula." Lalu beliau bertanya, "Apakah harta itu pasti menjadi kebaikan?" Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan oleh musim penghujan itu bisa membunuh atau menyakiti hewan ternak. Kecuali hewan yang makan rerumputan sekedar kenyang. Lalu dia menghadap matahari, membuang kotoran atau kencing. Setelah itu dia kembali makan rumput lagi. Barang siapa mengambil harta yang menjadi haknya, maka dia mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Dan barang siapa mengambil yang bukan haknya, perumpamannya adalah seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1465. Hadis nomor 567. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu pemberian kepada Umar Ibnu Khattab. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Berikan saja ya Rasulullah kepada orang lain yang lebih memerlukan daripada saya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Ambillah lalu kau belanjakan atau kau sedekahkan. Harta yang sampai kepadamu tanpa kau buru dan tanpa kau minta, maka ambillah. Dan harta yang tidak sampai kepadamu, janganlah kau kejar." Kata Salim, karena hadis itu, Ibnu Umar tidak pernah meminta kepada orang lain dan tidak pernah menolak apa yang diberikan kepadanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7163. Hadis nomor 568. Artinya diriwayatkan oleh dari Kabishah bin Mukharik Al-Hilali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah memikul tanggungan berat, artinya di luar kemampuan. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan hal itu. Kemudian beliau bersabda, 'Tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami. Lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu.'" Setelah itu beliau bersabda, "Hai Kabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari 3 golongan, yaitu orang yang memikul beban berat, artinya di luar kemampuannya. Maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu dia berhenti dan tidak meminta lagi. 2. Orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekadar kebutuhan hidupnya. 3. Orang yang tertimpa kemiskinan sehingga 3 orang yang normal di kaumnya menganggapnya benar-benar miskin, maka dia boleh meminta sampai dia memperoleh sekadar kebutuhan hidupnya. Sedangkan selain dari 3 golongan tersebut, hai Kabisah, maka meminta-minta itu haram, yang hasilnya dimakan juga haram. Hadis Muslim nomor 569. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, sedangkan beliau mengenakan selendang buatan Najran yang pinggirnya kasar.
Lalu beliau ditemui oleh seorang Arab pedalaman. Kemudian orang itu menarik Rasulullah SAW tepat pada selendang beliau dengan tarikan yang keras, sampai aku lihat permukaan leher Rasulullah SAW terdapat bekas pinggiran selendang karena kerasnya tarikan orang itu. Lalu orang itu mengatakan, "Hai Muhammad, perintahkan petugasmu untuk memberikan harta Allah yang dalam pengawasanmu." Maka Rasulullah SAW menoleh kepada orang itu, lalu beliau tertawa. Kemudian beliau memerintahkan agar orang itu mendapat pemberian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3149. Hadis Muslim nomor 570. Artinya, diriwayatkan oleh Miswar bin Makramah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah membagi-bagikan jaket tanpa memberi Makramah sedikit pun. Lalu Makramah mengatakan, "Hai anakku, mari kita pergi ke Rasulullah SAW." Lalu aku pergi bersamanya. Kata ayahku, yaitu Makramah, masukkanlah lalu mintalah untukku kepada Rasulullah SAW. Kata Miswar, aku pun minta kepada Rasulullah untuk ayahku. Kemudian beliau keluar menemui ayahku dengan membawa sebuah jaket. Lalu beliau berkata, "Aku simpan ini, aku sediakan ini untukmu," kata Miswar. Lalu beliau melihat ayahku, kemudian berkata, Makramah telah merasa lega. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2599. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.